Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu, luruskan meja, sesuaikan dengan barisannya. Ya, Jangan Bu. yang buka buku dulu, perhatikan ke depan. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Jadi kalau berdoa itu diangkat dua tangan tangannya, Ibu. Jangan ada Iya, nanti Bu. yang menoleh ke belakang, ke samping, atau ke atas. Ibu, angkat dua tangan-tangan. Ya, Bu. Kita sama-sama berdoa ya, Bu. Ibu yang Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi, Rabbi zidni ilma Arzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. ya, sebelum Amin. buka pelajaran kita, Ibu absen dulu. Siti Salahot, sehat Bu, datang. Ketua, Hadir, Bu. Pak Hadir, Marwi, Bu. Hadir, Bu. Naimat Sakedia. Ya, Sakit, alhamdulillah. Bu. Sakit, Bu. Pak. Iya, Bu. Mudah-mudahan dia cepat sembuh ya, Pak. Ya, Bu. Iya, Bu. Udah. Sebelum kita mulai pelajaran kita mengenai sholat berjamaah, sebelumnya pelajaran yang lewat kita sudah membahas mengenai sholat. Apa itu sholat? Ada yang bisa jawab? Ada Ibu? Saya, Bu. Apa? Nak? Be- Ali Warman? Sholat ialah beberapa perkataan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, Bu. Ya, ada lagi yang dapat Saya anak Bu? Bu. Ya, tolong dijawab. Sholat itu adalah doa Bu. Betul. Saya, Bu. Jadi sholat itu adalah serangkaian bacaan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan Salam. Jadi kita sholat itu berapa kali dalam sehari semalam? 5 kali Bu. 5 Ya, kali, Bu. Bu. Kita buat dulu. Ada lagunya itu Bu. Ada Ibu. Ada, 1, Ibu. 2, 3. Ikuti Ibu ya. Ya Bu. Iya, Bu. Ada 2 rakaat. Sholat Sholat subuh Ada dua Zuhur rakaat. 4 rakaat. sholat asar 4 rakaat. Sholat asar 4 Maghrib 3 rakaat. rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Ya, Bu. Ya, karena pertama kali kan kita apakan pasti belum hafal ya kan Bu? Ya Iya, Bu. Iya Ibu. Ya, kita masuk ke sholat berjamaah. Jamaah artinya berkelompok. Jadi kalau diartikan dia sholat berjamaah, sudah kita bahas tadi mengenai sholat. Jadi sholat yang dilakukan bersama-sama. Satu imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah dapat dilakukan paling sedikit 2 orang. Melaksanakan sholat berjamaah sunnah muakkad. Jadi kita bahas dulu ya Ibu. Apa itu yang dikatakan dengan makmum atau imam? Jadi imam itu adalah orang yang memimpin sholat, sedangkan makmum orang yang di belakangnya. Jadi itu Ya, ya. Bu. Apa tadi? Imam? Yang mana letak imam? Anak-anak? Ya, Yang Bu. memimpin sholat Bu. Ya, sholat Ibu. Sholat, sedangkan makmum? Di belakang Belakang, imam, Bu. Belakang imam, mengikuti yang di belakang imam. Jadi kalau kita lihat kaum laki-laki sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan perempuan Ibu? Perempuan itu boleh sholat di masjid, tapi tanpa dianjurkan sama sekali untuk sholat di masjid. Karena perempuan itu kurang keamanannya ya Bu. Bu. Kemudian di sini kita bahas pentingnya sholat berjamaah.
Ya, orang yang mengerjakan sholat berjamaah itu diberi pahala 27 derajat daripada sholat sendiri. Jadi kalau kita, bagaimana tanggapan anak-anak? Apakah kita sholat sendiri atau sholat berjamaah? Kita perhatikan pahalanya, Ibu. Pahalanya itu lebih banyak Jamaah. berjamaah Berjamaah. daripada sholat sendiri. Jadi Ibu harapkan kepada anak-anak kami supaya kita sholat berjamaah. Berjamaah. Ini ada sedikit cerita dari Nabi Muhammad. Gak usah Ibu baca ya. Perhatikan aja berapa pentingnya sholat berjamaah. Di sini ada orang yang buta. Dia buta, tapi dia bisa mendengar. Ada azan kan? Kalau dia buta mata yang tidak bisa melihat, tapi telinga bisa mendengar. Dia dengar azan. Makanya Rasulullah memberikan kita pembelajaran. Apabila tidak memiliki keperluan atau halangan yang mendesak, maka lebih baik untuk sholat berjamaah di masjid. Kita perhatikan tadi kan? Makanya kita lengkap. Ada mata, ada telinga, masih kita di rumah sholat. Jangan seperti lagi ya Bu, karena kita sudah melihat manfaat dari sholat berjamaah. Kemudian di sini ada keutamaan sholat berjamaah. Tadi sudah Ibu bilang, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi pahala 27 derajat daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah juga dapat mempererat persaudaraan antar sesama muslim. Maksudnya di sini adalah kita kalau di masjid akan bertemu dengan kawan Kita yang lain. dengan orang lain. Di situ kita perkenalan kan? Makanya di situ sholat berjamaah itu mempererat persaudaraan antar sesama muslim. Kemudian terwujudnya rasa cinta dan saling menolong di antara muslim. Jadi kalau kita sering ketemu di masjid, pasti kalau ada kawan kita yang sering kita ketemu di masjid itu kan mengalami musibah, tentu kita bantu. Kemudian orang-orang yang tidak mengerti tentang sholat dapat belajar kepada alim. Contohnya di sini maksudnya ada orang belum paham, dia belum lancar mengenai sholat. Jadi ada di situ mungkin orang yang imamnya itu kan tentu ada share, tanya jawab di situ. Mana itu apanya kan? Mengenai pelajaran mengenai tentang sholat atau tentang agama Islam. Kalau dia belum paham, kurang pemahaman. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah. Penuhi dahulu barisan pertama sebelum barisan kedua. Ya, jadi jangan kita buat dulu. Setelah imam kita buat di depan, kita buat di barisan kedua. Sedangkan barisan pertama belum full. Belum ada, masih 3 orang. Sedangkan di sampingnya masih masih ada lagi tempat. Ya, jadi harus diisi dulu barisan pertama. Yang kedua, meluruskan barisan saf. Jangan ada yang belok-belok, Bu. Jangan. Kadang dia belok ke sana, belok ke sini. Buat dulu lurus karena kita berjamaah. Harus lurus barisannya. Kemudian, jangan mendahului gerakan imam atau melambatkan gerakan sholat. Di sini maksudnya, kan ada imam itu belum Allahu Akbar, kita sudah duluan Allahu Akbar. Tidak boleh, Bu. Haram hukumnya, Bu, atau tidak boleh. Atau berdosa. Kemudian, apabila sholat berjamaah berdua, posisi makmum di sebelah dengan imam. Jangan jauh kayak banyak berjamaahnya, Ibu. Kemudian tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi jangan lewatlah kita ya, Bu. Karena orang sholat, masa kita lewat. Ya kan, Bu? Ya nak Ibu kan? Iya, Bu. Kemudian, apabila imam sedang membacakan bacaan sholat, janganlah kita ribut, Ibu. Kita dengarkan. Ya, Ibu? Ya, Ibu? Iya, Bu. Kemudian, posisinya yang mana, Ibu? Di sinilah posisinya, Ibu. Jika 2 orang, hendaklah makmumnya berdiri di sebelah kanan dan imam di sebelah kiri.
Kemudian posisi imam di tengah barisan dan berdiri depan makmum apabila lebih dari 2 orang atau lebih. Barisan perempuan di belakang barisan laki-laki. Laki. Jadi ada pertanyaan Ibu, anak Ibu mengenai pembahasan kita sholat berjamaah. Jadi Ibu harapkan kepada anak-anak kami sebaiknya lah kita Ibu sholat berjamaah. Ada pertanyaan Ibu? Ada, Bu. Bu. Mengapa, Bu, kita harus sholat berjamaah, Bu? Kenapa kita sholat berjamaah Ibu? Ya. Karena pahalanya kan ada Bu, 27 iya, derajat pahalanya 27. daripada sholat Sendiri, ya, Jadi Bu. kalau kita bandingkan Ibu, masa 1 banding 27, ya kan? Iya, Bu. Kerjakan sholat sehari semalam, cuma 5 pahalanya Ibu. Kita bandingkan 1 kali sholat berjamaah, 27 Bu. Jadi mana yang lebih baik? Ya, sholat berjamaah. Jamaah. Mungkin sampai disitulah yang dapat Ibu sampaikan. Mana nanti yang kurang apa Ibu? Mana yang nanti yang kurang mengerti atau kurang paham, boleh ditanya kembali. Akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.